Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syed Muhammad Rishad Nasarbi Alaidrus, Angkatan 5 Pesantren Khotamun Nabiin Jakarta, dengan program utama Tahfizul Quran wa Dirasah Islamiyah. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berbagai sedikit teori-teori yang mana dijelaskan di beberapa kitab bahasa Arab. Dan yang akan saya jelaskan untuk kali ini yaitu kitab Uniyatul Murid. Kitab ini merupakan salah satu kitab-kitab yang menjelaskan berkaitan dengan bagaimana tujuan dari seorang murid. Nah, di sini tentunya kalau misalkan berkaitan dengan murid atau dengan pelajar, pasti yang dibahas ini berkaitan dengan ilmu, baik itu dari keutamaannya ataupun dari segi adab, akhlak dan sebagainya. Di sini tentunya kitabnya sudah berbahasa Arab. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membacakan salah satu materi dan menjelaskan baik itu berdasarkan kaidah ataupun maknanya. Ya, semoga saja teman-teman bisa memahami dari penjelasan saya. Di sini dijelaskan berkaitan dengan ilmu berdasarkan Al-Quran, keutamaan orang-orang yang berilmu dari Al-Quran. Saya bacakan ya. Wa farqa fi kitabihil azizi baina asyratin bainal khabisi wa thayyibi. Qala la yastawil khabisu wa thayyibu. Wa farqa fi kitabihil aziz baina asyratin. Allah itu di sini ada perbedaan dalam kitab Allah, yaitu Al-Quran, tentunya kitab aziz yang agung itu, antara 10 hal. Yang pertama bainal khabis wa thayyib. Nah, di sini tuh antara keburukan dan juga kebaikan. Pasti ada perbedaan di sini. Qala la yastawil khabisu wa thayyibu. Allah berkata bahwasannya tidak ada kesamaan atau beda pastinya antara keburukan dan juga kebaikan. Wa bainal a'ma wal basir. A'ma wal basir. Wal basiri. Yaitu begitu juga di antara orang yang buta dan juga orang yang melihat. Wa dzulmati wan nuri. Antara kegelapan dan juga cahaya. Wal jannati wan nari, antara surga dan juga neraka. Wadzulli wal hurur. Dul itu artinya ya teduh ya. Wal hururi. Wa idza ta'ammalta tafsira dalika wajadta marja'ahu jami'an ilal ilm. Ketika ta'ammalta itu situ menggunakan domir anta, berarti itu kepada kita. Berarti ketika kita memperhatikan tafsir dzalika, tafsir ini, penjelasan ini, maka wajadta marja'u, maka kita akan menemukan kesimpulan bahwasannya semua ini marji'an, kembali kepada ilmu. Di sini wa qarana subhanahu ulal ilmi binafsihi wa malaikati. Wa qarana subhanah. Di sini filenya itu subhan itu berarti Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyandingkan paling utamanya ulal ilm, paling utamanya ilmu Allah sendiri ini dan juga malaikatnya. Allah berkata, faqala syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilm. Allah berkata dalam Al-Quran bahwasanya Allah bersaksi tiada Tuhan selainnya
Begitu juga malaikat dan orang-orang yang berilmu di sini. Wa zada fi ikramihi. Zada itu juga dalam di situ kehormatannya. Ikram itu berarti kehormatannya bertambah ala dzalika ma'al iqtiran wal madhkur yang disebutkan wal madhkuri ma'al iqtirani wal madhkuri. Di sini yang terjelaskan sini yang terjelaskan di sini di Al-Qur'an ini. Biqauli ta'ala, Allah juga berkata, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Tidaklah mereka tahu takwil atau penjelasan dari takwil Al-Qur'an illallah, kecuali Allah, illallah warrasikhuna fil ilm, dan juga orang-orang yang dalam hal ilmunya itu sudah sangat dalam. Hanya mereka yang takut, dan juga Allah Subhanahu wa taala. Wa biqauli ta'ala, Allah juga berkata lagi, qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Cukuplah, katakanlah cukup bagi Allah yang bersaksi. Kita bersaksi itu baini wa bainakum, antaraku dan juga antara kalian, wa ma indahu ilmul kitab, dan mereka yang memiliki ilmu kitab. Sini ilmu kitab ya, tentunya yang mereka itu memiliki pengetahuan dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'an. Yang mereka sudah sangat dalam pemahamannya dalam Al-Qur'an. Wa qala ta'ala, Allah berkata lagi. Ini dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah berkata bahwasannya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladzi, Allah meninggikan atau mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, itu di antara kita, dan walladzina utul ilma, dan orang yang telah diberikan ilmu dari segi apanya? Darajatin, dari segi derajatnya. Jadi Allah akan meninggikan derajat mereka di sisi Allah, di sisinya, yaitu bagi siapa? Orang-orang yang amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian, yaitu di antara kita umatnya, dan orang-orang yang diberikan ilmu, ya, orang-orang berilmu pastinya. Wa qad dzakara Allah Subhanahu darajat li arba'ati asnaf. Nah, Allah di sini menyebutkan bahwasannya derajat itu dia tuh ada 4 macam. Terbagi menjadi 4 macam. Li arba'ati asnafin. Nah, 4 macam di sini dijelaskan. Yang pertama, lil mu'minina min ahli badrin. Yang pertama itu untuk orang-orang mukmin yang ahli Badar. Tahu kan ahli Badar? Ahli Badar tuh ya orang-orang yang ikut dalam peperangan sini. Nah, di sini jelaskan bahwasannya innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bahwasannya sungguh seorang mukmin di sini Allah menjelaskan bahwasanya mukmin yang sebenarnya itu dia itu adalah mukmin yang ketika disebutkan nama Allah kepada mereka, wajilat qulubuhum, maka hati-hati mereka akan tersentak gitu. Di sinilah hakikat dari seorang mukmin di sini yang dijelaskan oleh Allah di sini. Allah menjelaskan seorang mukmin seorang mukmin yang benar-benar yang beriman kepada Allah itu yang seperti ini, yaitu yang mana ketika disebutkan nama Allah, maka hati mereka akan tersentak di sini. Ila qauli lahum darajatu 'inda rabbihim. Maka apa? Maka di sini dalam surah 2 ayat setelahnya, surah Al-Anfal ayat 4 di sini, lahum darajatu 'inda rabbihim. Maka bagi mereka lah derajat-derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu di sisi Tuhan mereka. Seperti itu ya. Walil mujahidin. Adapun untuk orang-orang yang berjihad, fafaddalallahul mujahidin. Allah itu mengutamakan orang-orang yang mujahid, yang berjihad.
waliman amilas sholihat, dan untuk orang-orang yang berbuat amal-amal soleh, yang mengerjakan amal-amal soleh. Sini wa may ya'tihi mu'minan, dan barang siapa yang datang kepada Allah mukminan, seorang mukmin, qad amila sholihat, yang mengerjakan amal-amal soleh, faulaika lahum darajatul ula. Nah, maka bagi mereka itu, maka mereka akan diberikan derajat yang paling tinggi, darajatul ula sini. Walil ulama, dan untuk ulama, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini berkaitan sama ayat sebelumnya tadi, surah Al-Mujadalah ayat 11, bahwasanya Allah akan mengangkat mereka, yaitu orang-orang mukmin di antara kalian, di antara kita, dan orang yang berilmu itu dari segi darajatnya. Nah, ulama itu tentunya kita tahu mereka itu adalah orang-orang yang berilmu. Tentunya mereka akan memiliki perbedaan dalam segi derajatnya dibanding orang-orang yang tidak mendalami ilmu secara mendalam. Fafadlu ahli badrin, maka ahli badar mereka itu lebih utama ala ghairihim, dari yang lainnya, dari yang selainnya, minal mu'minina bidarajat, dari yang lain, dari yang selainnya, dari orang-orang mukmin. Dari segi apa? Bidarajatin, dari segi derajat mereka, dari segi derajat sini beda tentunya. Wa fadlul ulama, kemudian ulama itu lebih utama lagi ala jami'il asnaf, dari semua macam-macam jenis-jenis tersebut, dari semua kategori yang saya sebutkan sebelumnya. Ulama itu fadlun, lebih utama di atas mereka. Dari segi apa? Tentunya sama, bidarajatin, dari segi darajatan juga. Fawajaba qaunul ulama, maka kesimpulannya yaitu qaunul ulama, bahwasanya ulama afdalan nas, jadi ulama lah yang merupakan paling utamanya manusia. Ya, mungkin dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, ya teman-teman, bahwasannya di sini tuh ada perbedaan dari berbagai macam-macam orang mukmin di sini. Walaupun tadi disebutkan bahwasannya mukmin, yang seorang itu bisa dikatakan mukmin. Ukurnya apa? Yang mana ketika disebutkan nama Allah terhadapnya, maka hati mereka akan tersentak, wajilat qulubuhum. Nah, kayak tadi kan saya jelaskan bahwasanya ada perbedaan dari segi derajat di antara ahli badar, orang yang mujahid, yang berjihad, dan juga antara mujahid ini dengan ulama. Tapi berdasarkan kesimpulan dari buku ini dijelaskan bahwasannya ulama lah yang lebih tinggi derajatnya. Karena tadi sudah dijelaskan bahwasannya Allah itu akan meninggikan derajat-derajat bagi siapa? Orang yang berilmu, dan juga orang-orang mukmin tentunya. Akan tapi dia lebih tinggi lagi untuk orang-orang mukmin, akan tapi ilmunya juga sangat dalam. Tentunya sih ada perbedaan. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Mungkin hadza minni. Syukron ala husni ihtimamikum. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Mohon dukungannya untuk video saya kali ini, sehingga agar saya bisa memberikan manfaat-manfaat lainnya di hari-hari selanjutnya, di kesempatan yang akan datang nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.